bahasa 5 protes ya Mose. Nah di 6 ini lebih menunjukkan egonya Tuhan gitu ya. Ada yang bilang ya mirip-mirip kayak orang sombong gitu. Itu aku. Yang sombong itu Tuhan tuh ya boleh gitu. Hanya dia ya boleh. Aku udah janji, aku akan menepati itu. Itu apalagi kalau bukan sombong. Aku pasti menepati gitu. Jadi yang dia bisa ngomong gitu karena dia adalah ayah gitu, yang selalu ada. Jadi orang yang bisa berjanji secara 100% itu ya yang selalu ada. Karena dia tidak bisa tidak ada. Maka dia bisa dan pasti gitu ya menepati janjinya. Itu bagian dari namanya. Yang selalu ada. Ayah gitu ya. Jadi Tuhan yang bisa menepati janji ya Tuhan yang selalu ada gitu ya. Jadi kalau Tuhanmu tidak selalu ada, ya bagaimana dia bisa menepati janjinya? Mungkin pas ditagih janji dia tidur, dia lagi ngopi-ngopi, lagi dengerin lagu dan kamu nggak didengar gitu. Jadi nah itu resiko kalau Tuhan yang KW itu begitu, dia tidak bisa selalu ada. Sedangkan Hayah itu kan selalu ada, maka ya dia bisa menepati janjinya. Jadi janji kepada Abraham digenapi di keturunan keempat gitu kan. Jadi Ishak, Yakob, anaknya Yakob 12 suku. Sekarang keempat adalah bangsa itu, bangsa keturunan dari 12 orang. Udah banyak sekali tuh. Generasi keempat dan seterusnya. Shalom Aleichem, kita berjumpa kembali dalam Trial Lesson Diary. Di pasal 5 kita sudah melihat Mose itu protes ya di ayat 22 ya. Mengapa pula engkau mengutus aku? Sekarang di pasal 6 gantian Tuhan bertindak gitu ya. Ayat 1, Adonai bersabda kepada Mose, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan terhadap Paroh. Karena oleh tangan yang kuatlah dia akan membiarkan mereka pergi. Dan oleh tangan yang kuat pula dia akan mengusir mereka keluar dari negeri. Jadi, Tuhan akan memaksa gitu ya. Tuhan bersabda kepada Mose, akulah Adonai. Dia deklarasi dirinya sendiri ya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakob sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Elsade harusnya ya. Dan namaku Adonai, bukankah aku sudah dikenal oleh mereka? Ya. Jadi Abraham, Ishak, Yakob kenal. Nah, bangsa generasi keempat ini dari Abraham tidak terlalu lah gitu ya. Aku pun sudah meneguhkan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan tanah Kenaan kepada mereka. Tanah pengembaraan yang telah mereka jelajahi. Yang telah berarti yang sudah. Aku juga telah mendengar keluh kesah Bani Israel yang tengah orang Misraim perbudak. Dan aku ingat pada perjanjianku. Oleh karena itu, katakanlah kepada Bani Israel, akulah Adonai dan aku akan membawamu keluar dari kerja paksa orang Misraim dan akan melepaskan kalian dari perbudakan mereka. Aku akan menebusmu dengan tangan yang terentang dan dengan penghakiman yang dahsyat. Jadi dipaksa. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku sendiri dan aku akan menjadi Tuhanmu bagimu. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Adonai Tuhanmu yang membawa kamu keluar dari penindasan Misraim. Nah ini hukum pertama ya. Akulah Adonai Tuhanmu yang membawa kamu keluar dari penindasan Misraim. Jadi sebelum di pasal 20, hukum pertama sudah ada di pasal 6 ayat 7 ya. Aku akan membawa kamu ke dalam negeri yang aku telah bersumpah untuk memberikan kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakob. Aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Adonai.
Aku tuh udah janji, aku Adonai yang berjanji, itu dirinya sendiri dipertaruhkan. Maka kadang ada orang berdoa itu kan demi nama Tuhan, demi nama Yesus, saya mempertaruhkan doa ini. Ada formula doa seperti ini. Ini pertaruhan nama juga ya. Maka Moses berbicara kepada Bani Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Moses karena dikuasai roh penderitaan dan karena perbudakan yang berat itu. Ya wajar ya, maklumilah, dimaklumi itu. Adonai bersabda kepada Moses, katanya, pergilah katakanlah kepada Paroh Raja Misraim, bahwa dia harus menyuruh Bani Israel keluar dari negerinya. Disuruh menghadap lagi ke Paroh ya. Moses berbicara di hadapan Adonai katanya. Lihatlah, Bani Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Stres. Moses stres. Bagaimanakah Paroh mau mendengarkan aku, dan aku seorang yang tidak bersunat bibir? Nah, ini sunat bibir ya. Jadi tafsir bahwa dia bukan orang yang bersih, intinya mungkin begitu ya. Lalu Adonai bersabda kepada Moses dan kepada Aharon, kemudian dia menugasi mereka kepada Bani Israel dan kepada Paroh Raja Misraim untuk membawa Bani Israel keluar dari tanah Misraim. Oke. Jadi ini disuruh pergi kepada Bani Israel lagi. Di sebagian ini nanti di pasal 6 silsilah lagi ya. Kepadanya Moses diutus. Inilah para kepala keluarga leluhur mereka, anak-anak Ruben, anak sulung Israel, Henok dan Palu, Hesron dan Karmi, di koma saja. Henok, Palu, Hesron dan Karmi, itulah kaum Ruben. Anak-anak Simeon, Yemuel dan ini teknis saja ini ya, koma-koma semua. Nanti nama-nama kita cek ke bahasa Ibrani setelah editing yang ini selesai. Yemuel, Yabin, Ohad, Yakin, Zohar, Saul, anak seorang wanita Kenan, itulah kaum Simeon. Inilah nama anak-anak Lewi menurut generasi-generasinya. Gerson, Kehat, dan Merari. Dan tahun-tahun kehidupan Lewi ada 137 tahun. Anak-anak Gerson, Libni, dan Simei menurut kaum mereka. Simei ya. Jadi ingat Daud. Anak-anak Kehat, Amran, Yisar, Hebron, dan Uziel. Dan tahun-tahun kehidupan Kehat ada 133 tahun. Cukup lama ya. Yosef sendiri cuma 110. Anak-anak Merari, Mahli dan Musi, itulah kaum Lewi menurut generasi mereka. Amran mengambil Yokebed bibinya sebagai istri baginya, dan dia melahirkan Aharon dan Moses baginya. Dan tahun-tahun kehidupan Amran 137 tahun. Jadi bapaknya Moses itu 137. Moses 120 dimatikan ya. Tidak boleh nyebrang Kanaan. Anak-anak Yizar, Korah, Nefek, dan Zikri. Nefek. Anak-anak Uziel, Misael, Elsafan, dan Sitri. Ini istri Aharon ya. Aharon mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahson, sebagai istri baginya. Dan dia melahirkan Nadab, Abihu, Eliezer, dan Itamar baginya.
keluarga imam ya ini, keluarga Kohen. Anak-anak Korah, Asir, Elkanah dan Abiasaf mungkin ya. Itulah kaum Korah. Eleazar, anak laki-laki Aharon, telah mengambil untuknya seorang dari antara anak-anak perempuan Putiel sebagai istri baginya, dan wanita itu melahirkan Pinehas. Nah, ini yang nanti di zamannya ini Bileam kayaknya, salah. Pinehas, keturunan Aharon. Itulah para kepala leluhur orang Lewi menurut kaum mereka. Itulah Aharon dan Mose yang kepada mereka Adonai bersabda, bawalah Bani Israel keluar dari tanah Misraim sesuai pasukan-pasukan mereka. Jadi bagian ini menjelaskan silsilah Aharon dan Mose. Mereka lah yang berbicara kepada Paroh Raja Misraim untuk membawa Bani Israel keluar dari Misraim. Mereka lah Mose dan Aharon. Nah. Terjadilah pada hari Adonai bersabda kepada Mose di tanah Misraim, bahwa Adonai bersabda kepada Mose, katanya, akulah Adonai, katakanlah kepada Paroh Raja Misraim segala yang akan aku sabdakan kepadamu. Jadi ini agak muter ya alurnya. Mose berkata di hadapan Adonai, lihatlah aku seorang yang tidak bersunat bibir, lalu bagaimana mungkin Paroh akan mendengarkan aku. Ini pasal 6 ya. Di pasal 5 protes ya Mose. Nah di 6 ini lebih menunjukkan egonya Tuhan gitu ya. Ada yang bilang ya mirip-mirip kayak orang sombong gitu. Itu aku. Nah, yang sombong itu Tuhan tuh ya boleh gitu. Hanya dia ya boleh. Aku udah janji, aku akan menepati itu. Itu apalagi kalau bukan sombong. Aku pasti menepati gitu. Jadi yang dia bisa ngomong gitu karena dia adalah ayah gitu, yang selalu ada. Jadi orang yang bisa berjanji secara 100% itu ya yang selalu ada. Karena dia tidak bisa tidak ada. Maka dia bisa dan pasti gitu ya menepati janjinya. Itu bagian dari namanya, yang selalu ada, ayah gitu ya. Jadi Tuhan yang bisa menepati janji ya Tuhan yang selalu ada gitu ya. Jadi kalau Tuhanmu tidak selalu ada, ya bagaimana dia bisa menepati janjinya? Mungkin pas ditagih janji dia tidur, dia lagi ngopi-ngopi, lagi dengerin lagu dan kamu nggak didengar gitu. Jadi nah itu resiko kalau Tuhan yang KW itu begitu, dia tidak bisa selalu ada. Sedangkan ayah itu kan selalu ada, maka ya dia bisa menepati janjinya. Jadi janji kepada Abraham digenapi di keturunan keempat gitu kan. Jadi Ishak, Yakob, anaknya Yakob 12 suku. Sekarang keempat adalah bangsa itu gitu ya. Bangsa keturunan dari 12 orang ini. Udah banyak sekali tuh. Generasi keempat dan seterusnya. Oke, demikianlah Keluaran 6. Tuhan menyatakan dirinya pasti menggenapi janjinya. Itu yang kita pelajari. Tuhan hidup bersama kita. Amin.